Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah ciri-ciri mental yang sehat. Teman-teman sekalian, di dalam melihat perkembangan mental seseorang, kita hendaknya mengenali juga mental kita sendiri. Apakah termasuk orang-orang yang mempunyai mental yang sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari bagaimana kita mengenali diri sendiri. Kalau sudah kenal, apakah kita termasuk orang-orang yang misalnya pada satu waktu merasakan ada yang kurang sehat pada diri kita, maka kita akan berusaha mengupayakan untuk mengobati kembali lagi menjadi pribadi dengan mental yang sehat. Ada banyak ciri-ciri yang menunjukkan bahwa mental seseorang itu sehat atau tidak sehat. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan ada 10 saja. Yang pertama adalah tentu saja bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Bertakwa kepada Allah kalau kita sebagai seorang muslim. Nah, cirinya adalah kalau kita termasuk orang yang bertakwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika kita termasuk orang-orang yang mampu melaksanakan itu, berarti kita masuk dalam kelompok yang mempunyai mental yang sehat. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mampu menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan apa? Menyesuaikan diri dengan apa yang dimiliki oleh diri sendiri, dengan potensi diri, dan menyesuaikan diri dengan keadaan di luar diri kita. Misalnya menyesuaikan diri di lingkungan terkecil, di dalam lingkungan keluarga. Kalau pelajar di sekolah, kalau mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus misalnya. Kemudian di masyarakat, dimanapun kita berada, kita mampu menyesuaikan diri. Nah, bagaimana caranya? Ada dua dalam proses penyesuaian diri. Kadang satu waktu kita yang menyesuaikan diri dengan keadaan di rumah, keadaan di sekolah, di kampus, atau dimanapun. Atau satu saat kita merubah suatu keadaan disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, kita biasanya ada dua cara seperti itu, ya. Misalnya kalau hujan deras atau kita mau keluar rumah misalnya, bagaimana caranya tetap bisa keluar rumah? Ya, kita menggunakan jas hujan atau mungkin kalau berkendaraan mobil ya nggak jadi masalah, ya. Tapi mungkin kalau teman-teman misalnya untuk jarak dekat mau keluar misalnya membeli sesuatu, kita bisa menggunakan payung, bisa jas hujan dan sebagainya. Tidak mungkin kita menghentikan hujan. Tapi di kesempatan lain, misalnya ada seorang guru sedang mengajar di kelas sebelah itu bising, ya, ribut, misalnya ngajarnya offline nih contohnya. Nah, lalu guru itu keluar kelas menegur siswa yang berada di luar, di samping kelasnya yang kebetulan tidak ada guru, untuk menghentikan keributannya, kegaduhannya, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar yang sedang belajar. Berarti guru di situ adalah melakukan aloplastis, ya, melakukan penghentian kegaduhan di samping kelasnya untuk kembali dia menyesuaikan diri, mengajar dengan nyaman, gitu, ya, tanpa ada suara-suara yang mengganggu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, gitu. Nah, lingkungan sosial yang mana? Misalnya yang terkecil adalah dengan keluarga, kemudian bisa lebih luas lagi dengan masyarakat tempat tinggal kita, dan lebih luas lagi tergantung kamu bergaulnya di mana. Nah, jadi memiliki hubungan sosial yang baik mulai dari kelompok kecil sampai kelompok menengah dan yang besar, tergantung pergaulan masing-masing. Lalu yang keempat, cirinya adalah kamu mampu bertanggung jawab. Umur berapa mampu bertanggung jawab? Ya, dari mulai kecil juga sudah mampu bertanggung jawab harusnya, sesuaikan dengan umur dan
lingkungan sekitar dari mulai TK, SD, SMP, SMA dan sampai dewasa itu sudah mampu bertanggung jawab tergantung umur dan level di mana kita bergaul. Nah, kemudian bertanggung jawabnya apa yang dipertanggungjawabkan? Ucapan, kemudian perilaku kita, kemudian bertanggung jawabnya kepada siapa? Tentu saja yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian bertanggung jawab kepada orang tua, bertanggung jawab kepada siapa saja, mungkin dengan teman punya janji dan sebagainya. Ya kalau udah waktunya kita berjanji bertemu jam 10 misalnya hari Senin, ya laksanakan. Jika ada sesuatu yang menyebabkan kita akan membatalkan janji, maka jangan mendadak, bertanggung jawablah. Mungkin 1 jam sebelumnya kita memberitahu bahwa saya tidak dapat melaksanakan janji karena apa gitu ya. Jadi banyaklah contoh-contoh bagaimana kita melatih diri untuk bertanggung jawab. Jadi ciri yang keempat, bila kamu mampu bertanggung jawab berarti ada pada ciri orang yang memiliki mental yang sehat. Yang kelima adalah mampu mengembangkan potensi diri. Jadi mampu menggali dan mengenali bakatnya. Kalau tidak mampu, minta bantuan orang lain, mungkin teman, mungkin orang tua, mungkin guru atau siapa saja yang bisa melihat bakat-bakatmu misalnya. Kemudian kalau ingin sendiri menggali potensi diri, ya dengan cara mencoba ikut kegiatan ini, mencoba ikut kegiatan itu, sehingga akhirnya kita kenal, oh iya ternyata saya punya potensi ini misalnya. Kalau ada yang menawari dirimu untuk menjadi MC, terima gitu. Nah, kemudian 1 kali, 2 kali, terus mengasah diri. Oh ternyata aku punya bakat dalam public speaking. Oh ternyata aku bisa menjadi MC yang profesional misalnya, contoh. Jadi jangan ditolak karena kita belum pernah mencoba gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Nah, kalau kita sering mencoba dan menemukan potensi diri kita, nah setelah itu tinggal mengembangkan. Nah, bagi teman-teman yang mampu melaksanakan ciri yang kelima, berarti mentalmu sehat ya. Kemudian yang keenam, ciri yang keenam adalah optimis ya. Optimis, jangan mudah pesimis, sedikit-sedikit ada masalah pesimis, sedikit-sedikit pesimis. Jadi yang mentalnya sehat adalah orang-orang yang optimis. Bagaimana caranya mengetahui bahwa kita optimis? Persepsi diri kita selalu positif ya. Jadi kalau ada sesuatu yang negatif, ubah menjadi yang positif. Kalau bahasa agamanya mungkin diambil hikmahnya dari suatu kejadian. Kemudian kalau berteman kemudian kita kecewa, bolehlah, nggak apa-apa. Pada teman kecewa, tapi kemudian diambil hikmahnya, kenapa dia mengecewakan, apa sih hikmahnya, lalu kita menjauhi diri dari dia. Oh iya, ternyata ini adalah teman yang tidak membawa kita kepada kebaikan. Ya alhamdulillah, kalau ada masalah kita berarti dibantu oleh Allah bahwa itu bukan orang yang cocok menjadi temanmu untuk menjadi orang yang baik. Pilihlah teman-teman yang mengajak kita kepada kebaikan misalnya. Itu jadi hikmahnya itu diambil. Kemudian menghargai kemampuan kita, bisa itu optimis ya. Kemudian juga jangan lupa ciri yang optimis adalah menghargai karya kita. Jadi sekecil apapun kalau kita punya karya, kita patut mensyukuri bahwa oh iya, aku ternyata bisa melakukan ini gitu. Jangan kok kayak gini sih hasilnya gitu. Aduh gimana ya, pesimis lagi gitu. Kok hasil karya saya nggak seperti orang lain, pesimis lagi nanti. Jadi jangan seperti itu. Hendaknya kita terima apa yang kita punya karya ya, persepsinya dulu positif. Dan berarti kita selalu berada dalam koridor optimis ya dalam segala hal. Jadi kalau mulai geser-geser merasa pesimis, jangan lupa kembali lagi ke sikap-sikap yang menuju optimis. Kemudian yang ketujuh, emosinya stabil ya. Nah, kaitan dengan tadi yang optimis, kemudian melihat sesuatu dengan yang positif, itu emosi kita akan terlatih menuju emosi yang stabil ya. Bagaimana supaya kita mengendalikan diri untuk selalu dalam posisi memiliki emosi yang stabil? Harus berlatih bersabar ya. Memang tidak mudah. Jadi kalau
satu kali sabar, kan ada misalnya ini udah habis nih kesabaran saya, tidak ya. Jadi sabar tidak ada habisnya, ada levelnya malah. Jadi kalau misalnya sabar tidak selesai masalah, kita naikkan sabar ya, kita naikkan lagi, oh ya udah kita berarti harus lebih sabar lagi, naikkan lagi ke level yang terus, sampai kalau memang sudah dengan level yang kesekian tingkat kesabarannya kita juga tidak menemukan solusi yang kita harapkan, berarti di situ kita harus ikhlas apa yang terjadi pada diri kita. Jadi jangan lupa, latihlah emosi kita supaya selalu berada dalam emosi yang stabil ya. Masa anak-anak tingkat ke remaja itu kan emosinya kadang naik turun gitu ya, tapi cobalah mulai ke arah yang stabil, apalagi kalau sudah mahasiswa, berlatihlah menjadi pribadi yang memiliki emosi yang stabil. Yang kedelapan kaitan dengan itu adalah mampu mengelola stres. Kadang misalnya teman-teman yang mengerjakan tugas berhadapan dengan guru, dengan dosen yang lagi skripsian misalnya, sering kecewa karena tidak sesuai dengan harapan pada saat bimbingan, pada saat presentasi, sidang proposal dan sebagainya. Kalau kita masuk pada posisi wilayah stres, kendalikan stres ya. Ya, bagaimana caranya? Jangan sampai kita tadi berpikirnya ke arah positif aja. Dibuat hikmahnya apa sih? Kenapa kita belum diterima misalnya proposalnya? Kenapa kita tadi dimarahi dosen? Apa yang sebabnya? Introspeksi diri. Jadi penting ini mampu mengelola stres, karena ini akan menurunkan kecemasan kita ya kalau kita mampu mengelolanya. Bagaimana caranya? Kalau dari segi agama ya harus banyak istighfar, lalu kita banyak membantu orang lain, bersedekah, membantu orang-orang yang di sekitar kita, apa saja yang bisa kita bantu. Kemudian ya bersosialisasi dan olahraga. Membantu itu gak mudah kok. Misalnya nih teman-teman sedang antri di kasir misalnya salah satu minimarket atau supermarket, lihat di sekeliling kita ada orang tua misalnya, kita persilahkan lebih dulu dari kita misalnya. Kita masih kuat berdiri, biarlah orang tua itu maju lebih awal supaya lebih cepat pulang. Atau kita lihat sekeliling kita ada orang yang belanjanya banyak, kita cuma mungkin 3 item ya, mahasiswa mungkinnya anak kos belanjanya cuma 3 item karena butuhnya cuma itu. Ya kita lihat ya, biarlah saya walaupun sedikit itu belanjanya banyak, orang yang udah sepuh, ya udahlah dia duluan gak apa-apa. Saya juga tidak sedang terburu-buru misalnya. Dan banyak lagi cara yang mudah-mudah ya, menyingkirkan duri dari jalan. Ada kulit pisang kita lihat, kita singkirkan. Itu berbuat sesuatu yang mengarah kepada kita selalu emosinya stabil dan mampu mengelola stres dan sebagainya ya. Banyaklah hal-hal yang ringan-ringan buat menggembirakan hati supaya kita tidak berlama-lama pada wilayah stres. Kemudian yang ke-9, ciri yang ke-9 adalah mampu fokus ya. Jadi kalau kamu mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas, fokus. Kalau kamu mampu fokus, berarti kamu mentalnya sehat. Kalau mampu fokus, pikiran kita tenang ya. Kemudian kita juga akan memperkecil kesalahan. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Ya, seperti orang mau memotret ya, mau memotret satu peristiwa, kita kan memilih satu momen. Enggak semuanya akan kita foto. Kita fokus kemana? Yang kiri, yang kanan enggak usah dipikirkan. Berarti di tengah kita fokus ya. Jadi dengan fokus itu hikmahnya adalah memperkecil kesalahan, kemudian akan lebih cepat di dalam mengerjakan tugas, kemudian fokus juga akan mengarahkan kita kepada suatu perencanaan kerja. Kalau fokus kita akan membuat gini, kapan ya akan saya mulai ini ngetik nih, kemudian nanti akan saya selesaikan bab 1 ini kapan, bab 2 akan saya selesaikan kapan, bab 3 kapan gitu. Nah jadi kalau nggak fokus kita nggak tahu kapan mulai pekerjaan dan kapan kita akan mengakhiri suatu pekerjaan ya. Jadi itu pentingnya fokus di dalam suatu pekerjaan, mulainya kapan, akhirnya kapan gitu ya. Jadi ciri yang ke-9 itu adalah bila seseorang mampu melaksanakan sesuatu dengan fokus, itu adalah kita berarti mentalnya sehat.
Kemudian yang ke-10 adalah lebih suka memberi daripada menerima. Jadi memberi bantuan, memberi apa saja. Kalau senyum lebih suka lebih dulu tersenyum misalnya. Kalau menyapa teman lebih senang dia menyapa lebih dulu. Karena ada orang malas kalau nggak disapa, males gitu. Ya sapalah orang lebih dulu kalau memang memungkinkan kita mampu menyapa lebih dulu, mampu memberikan senyum terlebih dahulu. Kemudian mampu menolong orang lain, memberi bantuan kepada orang lain, mulai dari rumah, kemudian ke lingkungan-lingkungan yang di luar rumah misalnya. Jadi menolong siapa di rumah? Menolong adik, menolong kakak, menolong ibu misalnya, siapa saja orang-orang yang ada di rumah. Jadi lebih suka memberi daripada menerima. Itu adalah ciri yang ke-10. Nah, baik teman-teman sekalian, jika kamu memiliki karakteristik dari nomor 1 sampai nomor 10, kalau masih ada 1-2 yang tidak kamu miliki, jadi 80% kamu miliki, masih dalam batas-batas kamu masuk dalam wilayah orang yang memiliki mental yang sehat. Tapi kalau 50% dari ciri-ciri tadi tidak kamu miliki, ya misalnya emosi masih bergejolak, masih sulit menyesuaikan diri, masih sulit fokus dan sebagainya, berarti segeralah berlatih untuk mengalihkan diri menjadi lebih baik ya. Jadi itulah teman-teman semua, mudah-mudahan yang menonton video ini termasuk pribadi yang memiliki mental yang sehat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.